lebih tinggi itu dari sisi derajat ya, Tat ya? Iya, dari sisi derajat. Apakah memang bisa dibandingkan, Tat? Karena itu lebih tinggi kan, berarti yang lain tinggi sedangkan Tuhan lebih tinggi. Jadi seakan-akan ada perbandingan. Itu gimana, Ya. Tat? Nah, ini maksudnya bukanlah perbandingan. Sama seperti seperti kita katakan Allahu a'lam. Ini Tuhan yang lebih tahu. Maksudnya Tuhan yang lebih tahu berarti saya juga tahu. Tuhan tapi lebih tinggi daripada saya. Enggak. Maksudnya dia lebih tinggi itu yakni tidak menyamainya. Makanya dikatakan dia lebih tinggi daripada penyamaan. Jadi antum itu kan ketika mau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, antum katakan saya lebih, misalnya saya lebih tinggi daripada si fulan atau saya lebih besar daripada si fulan. Berarti kan antum memiliki sisi persamaan itu dengan dia. Karena sesuatu yang bisa disandingkan ketika dia memiliki persamaan. Makanya ada kaidah dikatakan kalau mau melihat perbedaan, lihatlah dari setiap yang berbeda maka dia memiliki persamaan. Nah, itu kaidah, sekalipun kaidah ini tidak 100% benar. Nah, nanti akan kita bahas kenapa saya katakan tidak 100% benar. Nah, ketika dikatakan dia lebih tinggi daripada segala persamaan, berarti antum baru mau nyamain itu tidak bisa. Nah, itu maksudnya. Jadi, ketika tiada persamaan, berarti antum tidak bisa mengkias, yakni membandingkan antara satu dengan yang lain karena tidak ada persamaannya. Itu. Antum bisa membandingkan antara misalnya si Zaid dengan si Alif dengan si B. Antum bisa membandingkan ketika antara Alif dan B itu memiliki persamaan. Tetapi kalau tidak memiliki persamaan, berarti tidak bisa dibandingkan. Nah, ketika dikatakan al-muta'oli an musyabahatil jasmiyot, yakni dia lebih tinggi daripada persamaan. Berarti persamaannya itu sudah dihilangkan. Itu maksudnya. Sama seperti Allahu a'lam. Allahu a'lam itu bukan bermaksud berarti Tuhan lebih tinggi dan Tuhan lebih tahu dan kita juga tahu, tetapi derajatnya Tuhan lebih tahunya lebih tinggi dari kita, bukan. Maksudnya Tuhan itu tahunya itu meliputi segala sesuatu. Makanya kalau nanti antum melihat di Quran ada pembahasan misalnya dia lebih, maksudnya dia lebih itu bukan antum juga punya dan Tuhan juga punya sehingga antum memiliki persamaan dengan Tuhan, tidak. Kecuali pada wujud. Jadi satu-satu, makanya saya katakan tidak 100% benar itu. Tadi kan ada kaidah yang saya sampaikan. Saya katakan bahwa segala sesuatu yang berbeda itu pasti memiliki persamaan. Salah satu iskalannya itu pada Tuhan dengan makhluk itu. Kalau dikatakan Tuhan itu sama makhluk itu sama atau berbeda? Antum bilang berbeda. Berarti kalau sesuatu yang berbeda, berarti pasti ada persamaannya. Terus samanya di mana Tuhan dan makhluk? Lalu beberapa orang mengatakan persamaannya di wujud. Ini Tuhan wujud dan makhluk wujud. Tetapi bagi tingkatan yang lebih tinggi, misalnya di asfar itu sekalipun dia filsafat, tetapi sudah mencium bau-bau irfan. Itu dikatakan tidak. Wujud Tuhan dengan wujud manusia itu sudah beda. Dia sudah bukan lagi wujud yang dimaksud, sekalipun ada pembahasan nanti gradasi wujud dan sebagainya. Tetapi fahamilah bahwa yang dimaksud gradasi wujud dalam asfar, yakni kan biasanya itu marhum Ustadz Mahfur Hasan Tono itu biasa menjelaskan tingkatan itu sebagaimana misalnya jadi seperti cahaya itu. Jadi cahaya yang dekat dari sumbernya itu maka dia kekuatannya lebih tinggi. Tetapi cahaya yang sampai di ke bawah, yang jauh, maka kekuatannya itu lebih lemah. Nah, ini disebut perbedaannya itu di syiddat dan zaknya. yakni di kekuatan dan di kelemahannya. Tetapi secara wujud itu sama, kan biasa marhum menjelaskannya gitu. Yakni wujud Tuhan, wujud yang paling tinggi sampai wujud yang paling rendah itu wujud, semua sama wujud. Terus perbedaannya di mana? Perbedaannya itu kembali kepada persamaan. Nah, perbedaannya itu kembali ke persamaan maksudnya apa? Maksudnya begini, mereka berbeda dari sisi kekuatan dan kelemahannya, tetapi perbedaan ini kembali kepada persamaan. Nah, ini terkadang penjelasan marhum terkadang
disalahartikan oleh beberapa orang. Maksudnya apa disalahartikan oleh beberapa orang? Mengira bahwa wujud itu lalu wujud kita dengan wujud Tuhan lalu sama. Oh, enggak, wujud kita dengan wujud Tuhan itu berbeda. Yang dimaksud dengan persamaan perbedaannya kembali kepada persamaan itu wujudnya itu wujud mafhumi, bukan wujud khoreji. Wujudnya itu wujud di secara makna, makanya ada istilahnya mustarak maknawi. Wujud manusia dengan wujud Tuhan, wujud makhluk dengan wujud Tuhan itu mustarak maknawi, tetapi bukan mustarak khoreji. yakni wujudnya kita saat ini, wujudnya antum saat ini sama wujudnya Tuhan yang ada saat ini ya jelas berbeda. yakni antum punya tasyakhus sendiri dan Tuhan punya tasyakhus sendiri. Itu yang Anda perlu apa istilahnya perlu ingatkan kembali, jangan sampai salah memahami penjelasannya marhum. Kenapa saya katakan gini? Karena saya dulu termasuk salah satu orang yang salah memahami penjelasannya marhum. Jadi marhum jelaskan gitu, saya kira berarti saya wujudnya sama dong dengan Tuhan. Marhum bilang, kamu mukanya kayak gini jelek, mau disamain sama wujud Tuhan. Terus, jadi maksudnya itu yang tadi. Jadi persamaan kembali kepada perbedaan kembali ke persamaan itu di mafhum, yakni mustarak maknawi tadi, bukan di wujud khoreji. Wujud luar akal itu berbeda. Tasyakhus kita itu berbeda. Tanya Ustaz, ada kalimat yang tadi disitir, yaitu kami memujinya dengan pujian yang memenuhi seluruh bagian bumi dan langit. Iya. Itu bentuknya seperti apa ya? Kita manusia memuji Tuhan dengan pujian yang memenuhi seluruh bagian bumi dan langit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian yang memenuhi segala bumi dan langit itu alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sebenarnya maksudnya itu. Tetapi ini mungkin agak susah dimisalkan gitu. Agak susah dimisalkan, dicontohkan kepada bentuk-bentuk yang materi. Bisa untuk pendekatan bisa saja misalnya begini. Tapi tidak 100% begitu. Karena apa? Karena pujian itu sifatnya bukan wujud luar, pujian itu sifatnya batini. Makanya saya katakan agak susah memisalkan kepada bentuk khoreji. Jadi kurang lebih katakan kami memuji Tuhan dengan pujian yang memenuhi segala bagian bumi dan langit. Maksudnya itu ya alhamdulillahirabbil alamin itu. Nah, ini diisyarahkan di mana? Diisyarahkan di Hazrat Zahra dulu. Ketika Zahra memiliki satu nazar, dikatakan kalau nazarku berhasil maka aku akan memujimu dengan segala pujian yang ada. Dikatakan gitu. Lalu terjadi yakni berhasil nazarnya itu, yakni membuahkan hasil nazarnya. Lalu Hazrat Zahra memuji Tuhan dengan apa? Dikatakan alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi maksudnya segala pujian yang memenuhi langit dan bumi itu ya alhamdulillah Rabbil Alamin itu maksudnya. Implikasi orang itu belajar ilmu pengenalan Tuhan dengan ilmu kalam atau filsafat atau irfan, itu implikasi terhadap keseharian itu apa gitu? Jelas berbeda. Jadi setiap perlakuan manusia itu sebanding dengan cara pandang, cara fikir, yakni epistemologinya. Apa saja yang dilakukan manusia itu sebenarnya mencerminkan cara pandang dia terhadap segala sesuatu. Contoh misalnya orang yang cara pandangnya itu segala sesuatu itu harus bermateri, yakni segala sesuatu itu harus bisa diindrai, maka dia dengan doa-doa dan sebagainya dia katakan ngapain berdoa dan sebagainya. Nah, itu kembalinya kepada cara pandang. Nah, cara pandang menyangkut kepada pertanyaan, lalu cara pandang orang-orang mutakallim dan cara pandang orang-orang filsafat dan cara pandang orang arif itu gimana? Ini juga jelas berbeda. Cara pandang orang arif, seperti di awal dulu yang kurang lebih seminggu yang lalu,
2 minggu yang lalu kita pernah ngobrol di Hangout. Saya sampaikan bahwa perbedaan antara ahli syariah dan ahli tarikah dan ahli hakikah itu mengatakan orang-orang syariah mengatakan kami melihat Tuhan di makhluk. Orang-orang tarikat, yakni orang-orang filosof itu mengatakan kami melihat makhluk di Tuhan. Lalu orang-orang hakikat, ahli wusul, ahli hakikat, ahli irfan mengatakan kami melihat ain, yakni ain itu yakni dirinya Tuhan, yakni dirinya makhluk. Yakni tiada lagi antara Tuhan dan makhluk. Tiada keduaan itu tiada. Nah, itu jelas berbeda. Jadi ketika orang-orang mutakalim mengatakan kami melihat Tuhan di makhluk, maksudnya apa? Maksudnya segala sesuatu yang diamalkan dan sebagainya itu untuk mencari surga, untuk menghindari neraka, untuk mencari misalnya pahala dan sebagainya. Nah, itu konsekuensi daripada melihat makhluk di Tuhan. Sehingga ketika dia berbuat baik dengan makhluk, dia lagi muamalah, lagi apa istilahnya muamalah ya Allah, lagi beramal, lagi iya lagi ada bahasa Indonesianya itu lagi bertransaksi ya. Muamalah yakni transaksi. Mohon diingat-ingat kalau saya kesulitan menerjemahkan muamalah yakni transaksi. Jadi orang-orang mutakalim melihat bahwa ketika saya beramal itu saya sedang bertransaksi dengan Tuhan. Kenapa? Karena melihat Tuhan di makhluk. Orang-orang filsafat mengatakan kami melihat makhluk di Tuhan. Maksudnya apa ini kami melihat makhluk di Tuhan? Mereka melihat bahwa yang ada yakni yang memiliki kewajiban wujud secara wajib dan memiliki segala konsekuensinya itu adalah Tuhan. Lo makhluk ini terus apa? Dikatakan makhluk ini wujudnya tidak mandiri, tidak mustakil. Sehingga kalau Tuhan tiada, maka makhluk tiada. Nah, dengan begitu berarti kita terus ngapain ke Tuhan? Dikatakan kita bertawakal kepada Tuhan. yakni kita bersandar kepada Tuhan. Nah, ini konsekuensinya daripada orang-orang filosof. Kenapa? Karena mereka melihat makhluk di Tuhan. Maksudnya apa mereka makhluk di Tuhan? Mereka mengatakan makhluk semua ini, semua makhluk-makhluk ini tidak memiliki wujud mandiri. Yang memiliki wujud mandiri adalah Tuhan. Sehingga kalau Tuhan tiada, maka makhluk ini tiada. Nah, ini pandangannya filosof. Lalu pandangan orang arif, ahli hakikat gimana? Dikatakan pandangan ahli hakikat, yakni tiada lagi antara si penghamba dan yang dihambai. Tiada lagi antara si penyembah dan yang disembahi. Tiada lagi antara osyek dan maksyuk. Jadi satu kesatuan. Osyek dialah maksyuk, maksyuk dialah osyek. Tiada lagi keduaan di sisi orang-orang irfani. Itu. Lah, terus kelazimannya gimana? Kelazimannya ya dia melihat segala sesuatu itu sudah tidak melihat. Ketika dia melihat makanan, dia sudah bukan melihat makanan. Ketika dia melihat misalnya bakso, dia sudah bukan melihat bakso. Dia melihat yang lebih dalam daripada bakso. Maksudnya apa? Maksudnya saya ini tiada, bakso ini tiada. Ini semua adalah tajallinya Tuhan. Nah, itu pandangannya. Akhirnya nanti gimana konsekuensinya dalam kehidupan? Contoh realnya ketika misalnya contohnya kudon aku nih, yakni nauzubillah. Bukan nauzubillah ini perkataannya orang mutakalim. Ya saya inilah, antum mungkin sudah fani semuanya, tapi saya ini masih mutakalim. Ya pakai nauzubillah biar lebih faham ke antumnya. Ya, saya katakan nauzubillah seandainya contoh misalnya orang tua kita meninggal, salah satu orang tua kita meninggal, maka orang-orang arif itu justru bersyukur, bukan bersedih, bukan mengatakan ini cobaan. Oh, dikatakan ini adalah kasih sayang Tuhan, ini adalah rahmat Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan ketika saya masih mengalami rasa sakit, berarti masih ada antara aku dan Tuhan, berarti masih belum
masih belum ya Allah, masih belum bersatu, masih belum fana istilahnya. Dalam ilmu disebut wusul, yakni belum sampai. Kenapa? Karena saya masih merasa sakit. Berarti saya masih ada dan Tuhan masih ada. Tetapi ini berarti Tuhan sedang mencubit-cubit saya, sedang istilahnya mengkitik-kitik, sedang memberi isyarat bahwa kamu kenapa tidak naik ke tingkatan yang lebih tinggi? Kenapa masih di sini berhentinya? Kamu padahal masih bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, inilah salah satu juga tafsiran perkataan Sayyidah Zainab alaihissalam ketika ditanya bagaimana kamu melihat keadaan ini, dikatakan wa ma khalaqtu wa ma raitu illa jamilan. Aku tidak melihat segala sesuatu kecuali keindahan. Kenapa indah? Karena sudah tidak ada lagi rasa sakit itu. Jadi sakitnya itu sudah tiada. Semua ini nikmat Tuhan. Itu semua indah. Maksudnya indah, tapi si Yazidnya itu bukanlah keindahan. Tetapi ketahuilah bahwa Yazid sebagai makhluk Tuhan itu indah. Perlakuannya Yazid itu tidak indah. Ini agak berat sebenarnya. Nggak usah deh, yang ini nggak usah. Yang ini nanti kalau bisa dihapus. Khawatir nanti kalau mau kajian yang khusus, bukan di sini. Nanti disalahpahami, dimanfaati dan sebagainya, akhirnya dibilang kita pembela Yazid. Padahal maksud ana sesuatu yang lain. Yazid sudah pasti 100% tidak ada syak di dalamnya. Yazid laknatullah alaih pasti masuk neraka. Jadi gini, tidak ada keraguan sedikit pun. Yazid laknatullah itu pasti masuk neraka dan pasti akan dihabisi, dicincang, pokoknya walhasil disembelih, dimampusin. Itu kan? Nah, tetapi Yazid sebagai manusia itu adalah keindahan Tuhan. Maksudnya apa keindahan Tuhan? Maksudnya begini. Tuhan ketika mencipta segala sesuatu itu sudah penuh dengan hubungan sebab akibat. Yakni include di dalamnya, yakni meliputi juga hubungan sebab akibat. Contoh, misalnya pisau kalau antum iris di tangan, itu tangan antum berdarah atau enggak? Berdarah. Tergores atau tidak? Tergores. Nah, dikatakan pisau sebagaimana dia pisau itu indah, itu mulia, itu sempurna. Kok bisa? Oh iya. Kenapa? Karena kesempurnaannya pisau justru ketika pisau itu terkena ke kulit antum dan dia membelah. Dan dia menggoreskan dan dia menyayat. Wa illa, kalau tidak demikian, yakni kalau tidak demikian. Kalau tidak demikian, berarti pisaunya tidak sempurna. Berarti pisaunya tumpul. Dan pisau yang tumpul itu tidak sempurna jika dibanding oleh pisau yang tajam. Berarti kesempurnaan pisau itu ketika disayatkan ke kulit antum itu berdarah. Nah, tapi pisau yang tumpul tadi itu pun, sebagaimana dia pisau tumpul, dia sempurna. Kenapa? Lah iya, kalau dia pisau tumpul, tetapi ketika terkena kulit antum sedikit saja kulit antum langsung berdarah, berarti dia bukan lagi tumpul. Berarti dia tumpul tapi sekaligus tidak tumpul. Berarti jam'in nakizain. Nah, itu. Nah, Yazid juga begitu. Yazid sebagaimana dia Yazid itu sempurna. Sempurna di apanya? Sempurna di jahanamnya itu. Tetapi Yazid sebagaimana dia manusia itu juga sempurna. Sempurnanya di mana? Sempurnanya dia punya ikhtiar. Dia punya ikhtiar untuk membunuh cucu tercinta Nabi. Nah, itu. Dari ketiga urutan, yaitu kalam, filsafat, dan irfan itu, yaitu melihat Tuhan dari makhluk, terus melihat makhluk dari Tuhan, dan melihat Tuhan dari Tuhan. Kalau misalnya ketiga-tiganya ini sempurna, artinya sempurna dari ketiga ini sempurna cara pemahamannya. Nah, di makhluk menuju Tuhannya itu sama tidak tuh sampainya? Bedanya kenapa? Bedanya karena seperti yang kemarin telah dijelaskan bahwa setiap amalan, setiap nilai amalan kita itu bergantung kepada ma'rifat kita. Dan ma'rifatnya orang mutakalim tentu berbeda dengan ma'rifatnya para filosof. Ma'rifatnya para filosof berbeda dengan ma'rifatnya para arif billah. Dan ma'rifat inilah yang menentukan nilai ibadah kita, bukan banyaknya beribadah. Ibadah kita sekalipun hanya 2 rakaat sholat, tetapi kalau dengan ma'rifat yang tinggi,
maka itu akan mengantar kita jauh melejit ke makom yang lebih tinggi. Nah, capaian di safar pertama ini yang nantinya akan menentukan kita di safar kedua itu sampai di derajat mana. Nah, nanti di derajat kedua itu juga masih ada gerak di situ. Makanya dikatakan fana di sini belum fana sempurna ini di fana kedua, di safar kedua, karena masih ada gerak. Nanti ketika sudah sampai ke safar ketiga, yakni berjalan dalam Tuhan, nah itu sudah tidak ada gerak di situ. Di situ sudah terhenti, istilahnya wusul, yakni telah sampai, sudah tidak ada gerak lagi. Nah, tetapi capaian kita di safar yang ketiga, di perjalanan ketiga, itu bergantung di perjalanan yang kedua. Capaian kita di perjalanan kedua itu bergantung di perjalanan kita di pertama. Dan safar kita yang pertama itu bergantung kepada amalan kita. Sedangkan amalan kita itu bergantung kepada ma'rifat kita. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, bagaimana mungkin kok bisa berhenti gerakan gitu kan? Di perjalanan ketiga itu nanti itu sudah tidak ada gerak di situ. Kenapa tidak ada gerak? Karena begini, kelazimannya gerak, setiap segala sesuatu yang bergerak itu segala sesuatu yang bergerak, kelazimannya itu harus punya tujuan. Itu yang pertama. Segala sesuatu yang bergerak, kelazimannya adalah memiliki tujuan. Dan segala yang memiliki tujuan, ketika sampai kepada tujuannya, maka sudah tidak punya tujuan lagi. Kan gitu. Awalan, segala yang bergerak, dia pasti memiliki tujuan. Yang kedua, ketika yang bergerak ini sudah sampai kepada tujuannya, maka dia sudah tidak punya tujuan lagi. Yang ketiga, ketika sudah punya tujuan, maka tidak ada lagi hasrat untuk bergerak. Itulah yang disebut dengan wusul. Ustaz nanya, kalau di ilmu kalam ada pembahasan atau keyakinan juga tentang 3 alam itu, Ustaz. Alam materi itu disebutkan alam nasut. Jadi alam itu terbagi 3, Jabarut, Malakut, Nasut. Atau pembagian lain, nama lainnya alam akal, alam barzakhi, atau alam mesoli, dengan alam moddi atau materi. Nah, itu nama lainnya itu. Sama, pembahasannya ada. Alam materi yakni alam-alam yang bersinggungan dengan materi, dengan moddi, dengan moddah. Maddah ini nanti kita akan bahas maddah ini apa, surat apa, dan sebagainya. Lalu alam barzakh itu apa? Alam barzakh itu adalah alam yang memiliki sifat materi tetapi tidak lagi bermateri. Sedangkan alam akal, dia murni terlepas daripada sifat materi dan juga tidak memiliki materi. Dari segi filsafatnya saya kurang paham tentang segala sesuatu yang mungkin yang butuh terhadap segala sesuatu. Oke. Dalam hubungannya terhadap kewajiban adanya Tuhan tuh bagaimana? Apa hubungannya segala sesuatu itu yang mungkin tuh butuh terhadap sesuatu, tapi di sisi lain diwajibkan adanya Tuhan. Oke. Bagaimana itu penjelasannya? Penjelasannya, oke, saya katakan bahwa segala sesuatu ketika antum mau berdalil, maka kembalikanlah kepada dalil yang gamblang, sebagaimana meminjam perkataannya marhum. Kembalikanlah kepada dalil yang gamblang. Maksudnya dalil yang gamblang itu apa? Maksudnya dalil yang gamblang itu dalil yang jelas. Dalil yang paling jelas itu adalah jam'i naqizain. Jam'i naqizain itu apa? Jam'i naqizain yakni penggabungan 2 hal yang saling bertentangan. Seperti apa? Seperti ada dan tiada. Dia ada tetapi juga dia tiada dalam satu waktu. Kan mustahil. Nah, sekarang kita katakan bahwa segala sesuatu mungkin wujud. Mungkin wujud itu hakikatnya apa sih? Mungkin wujud itu hakikatnya adalah, antum sendiri mengatakan mungkin, yakni wujudnya itu bisa ada, bisa tiada. Kan gitu. Namanya mungkin. Antum katakan mungkin wujud. Berarti bisa ada, bisa tiada. Sekarang ketika sesuatu itu bisa ada, bisa tiada, oke? Nah, bagaimana mungkin dia bisa menjadi ada? Sesuatu dia bisa ada dan juga bisa tiada. Lalu bagaimana mungkin antum katakan dia sekarang ada? Nah,
Antum bisa mengatakan dia ada kalau ada sesuatu yang mengadakannya. Kenapa begitu? Karena dia mungkin. Antum sendiri mengatakan bahwa dia mungkin. Yakni wujud itu baginya itu mungkin. Yakni bisa ada, bisa tiada. Berarti saat ini dia belum ada. Dan kalau mau ada, harus ada sesuatu yang mengadakannya. Kita katakan, oke, misalnya antum terima, oke, saya terima yang mungkin itu butuh kepada sesuatu yang lain untuk menjadi ada. Ditanya lagi, itu sesuatu yang lainnya itu, apakah dia wajib wujud atau mungkin wujud? Kalau mungkin wujud, pertanyaan kita juga sama. Nah, berarti, mau tidak mau, dia harus mengatakan wajib wujud. Nah, sekarang, Anda mau kembalikan ke dalil jam'i nakizinnya. Kalau antum tidak terima bahwa yang mengadakan itu adalah wajibul wujud, berarti antum harus menerima nakisnya. Nakisnya wajibul wujud apa? Yani selain wajibul wujud apa? Mungkinul wujud. Kan enggak ada lagi selain wajibul wujud kan tidak ada lagi. Mustahil wujud itu tidak bisa mengadakan. Kenapa? Karena dirinya saja tiada. Berarti yang selain wajibul wujud berarti mungkinul wujud, kan gitu. Lah, kalau mungkinul wujud yang mengadakan, pertanyaannya kita ulang lagi ke dia. Ini mungkinul wujud siapa yang mengadakan? Kita katakan wajibul wujud. Dia nggak terima, berarti dia harus menerima nakisnya. Nakisnya wajibul wujud, mungkinul wujud. Yang mungkinul wujud, pertanyaan lagi. Terus begitu seterusnya. Berarti kalau dia mengatakan bahwa sekarang ini sesuatu itu mungkin ada, mungkinul wujud, ya nih. Sesuatu itu mungkinul wujud. Tapi saat ini sedang wujud, berarti dia sedang mengatakan sesuatu ini mungkinul wujud dan dalam waktu yang bersamaan dia juga wajibul wujud. Ini namanya jam'i nakizain. Jadi dibutuhkan wajibul wujud selain dirinya. Karena kalau tidak, apakah dia itu nanti akan menjadi tasalsul, yakni wajibul mungkinul wujud sampai tak hingga dan yang tasalsul itu mustahil adanya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, atau dia jam'i nakizain, yakni dia mungkin wujud sekaligus dia juga wajibul wujud. Ini mustahil.